Saya sedang bersama puluhan aktivis Greenpeace Indonesia, Walhi Kalimantan Tengah, Lembaga Bantuan Hukum Kota Palangkaraya, dan Save Our Borneo, wilayah lahan Singkong Food Estate yang berada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Lokasi ini dulu adalah hutan yang lebat. Kini lebih dari 600 hektar telah dibabat dan berubah menjadi ladang singkong yang gagal. Atas nama krisis pangan, hutan dibabat melalui program food estate. Tapi apa yang terjadi adalah deforestasi. Masyarakat kehilangan ruang hidupnya. Bibit lokal sulit untuk ditemukan. Bahan pangan dan sumber pangan sudah lenyap dari tanah ini. Food estate gagal ini adalah salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan. Di mana implementatornya adalah PT Agrinas, yang dimana di dalam laporan Greenpeace Indonesia, kepemilikan saham utama dalam PT Agrinas adalah sebuah yayasan yang terafiliasi kepada Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh pemimpin dunia, khususnya yang hari ini ada di Mesir pada forum COP27 dan nanti di Indonesia pada forum G20, untuk segera mengambil aksi nyata mengatasi krisis iklim. Salah satunya adalah dengan cara menghentikan deforestasi dan menyelamatkan hutan tersisa yang saat ini ada di Indonesia. Proyek lumbung pangan atau food estate tanaman singkong garapan Kementerian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada Kamis 10 November kemarin. Para aktivis lingkungan yang tergabung dalam sejumlah organisasi lingkungan hidup menganggap proyek yang menelan dana miliaran rupiah dari APBN ini gagal. Proyek kebun singkong yang rencananya menjadi lumbung pangan itu dimulai pada tahun 2020 lalu. Namun aktivis dari Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, serta Save Our Borneo mengatakan singkong yang sudah ditanam tidak sesuai dengan harapan. Selain ratusan hektar lahan menjadi tandus, hutan juga menjadi gundul. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Syahrul Fitra pada Jumat 11 November pagi menyatakan tujuan pembentangan spanduk sebagai pesan kepada pemerintah bahwa proyek food estate ini hanya memperburuk krisis iklim alih-alih menjadi solusi atau krisis pangan. Singkongnya nggak jadi, siapa yang rugi? Pemerintah yang rugi, masyarakat kena dampaknya. Siapa yang nggak marah yo? Sudah berapa puluh tahun, karet sudah mau sadap gitu, kok digusur? Di atas batu, singkong itu tumbuh di atas apa berhenti? Kalau sudah ada diatur. Aku bilang ini namanya Kabupaten Gunung Mas, bukan main-main ini. Jangan dibalik ini jadi Gunung Singkong. Pernah dulu saya bilang mau tanam ini bisa enggak kan gitu. Kalau misalkan semua tahu, walaupun sebodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Itu nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu? Bisa dilihat di atas itu. Pada batu granit itu, pasir putih aja. Gimana singkongnya bisa produksi itu nggak mungkin.
semakin ke sini proyek food estate ini semakin diarahkan untuk mengekspansi ya, membuka kawasan hutan. Salah satunya misalnya yang di food estate Singkong. Itu kan dia mengambil alokasi lahan dari kawasan hutan. Ini menurut kami, sejak awal sudah kami sampaikan, ini akan semakin memperparah kondisi kerusakan lingkungan atau ekologi yang ada di Kalimantan Tengah. Alih-alih mendukung atau memberikan insentif kepada pola pertanian ini malah datang dengan konsep food estate yang sebenarnya tadi tidak memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi sosial masyarakat dengan praktek pertanian yang mereka sudah jalankan. Perencanaan itu jadi salah satu indikator bagaimana sebuah proyek atau program itu bisa kita lihat akan sukses atau enggak. Kalau kami melihatnya sih sebelum ke situ adalah ini orientasinya apa. Tujuan proyek ini, food estate ini untuk apa dia? Apakah dia hanya sebagai proyek? Ya tadi kalau sebagai proyek dia hanya akan bagi-bagi kue aja seperti itu. Bagaimana kegiatan bisa terlaksana, anggaran bisa terserap. Tapi kalau dia lebih besar dari itu, kalau cita-citanya adalah untuk pemenuhan pangan, berarti dari awal mengidentifikasi lahan atau lokasi ini dan juga bagaimana menjalankan itu memang harus komprehensif tadi. Dia harus melibatkan semua pihak, khususnya yang paling terdampak adalah masyarakat yang ada di sana.